Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator Bulukumba. Oke, seperti biasanya yang baru menemukan channel saya silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis bosku ya. Oke, sekarang kita akan bereaksi bahan towel. Ya, mana bahan towel ini ya seolah-olah, bukan lagi seolah-olah ya. Bahan towel ini mengomentari pemain naturalisasi yang sekarang ada di timnas kita ya. Oke, kita tidak berlama-lama, tidak perlu intro, tidak ada basa-basi guys. Kita ke videonya langsung ya. Dulu biasa aja, kritik pelatih kepala timnas biasa aja. Iya, artinya Kenapa Sinteyong seperti ini? Nah, saya juga tanya kenapa sekarang Bung Towel protes pemain gak dipanggil? Bukannya itu hal yang lumrah? Itu siapapun dia gak panggil terserah dia. Justru kebalik nih pertanyaan kita nih. Ya normal tuh saya mempertanyakan juga kan. Iya normal. Kalau tidak berujung pemecatan. Kalau saya ngelihat habis ini. Kalau saya ngelihat secara nanti dibilang sok tahu. Betul, saya memang nggak ngambil sertifikasi license. Walaupun pernah ngurusi license pelatih. Iya. Jadi secara ilmunya saya paham lah. Iya. Cuma saya nggak mau ngambil waktu itu memang sengaja. Secara ilmu dia paham ya. Nggak mau dibilang aji mumpung. Artinya dengan dasar pengetahuan yang saya punya, saya anggap kalau sama pelatih lain akan terbuka juga kemungkinan potensi pemain ini akan lebih maksimal juga. Siapa di Indonesia? Contohnya. Siapa Indonesia. yang membuat Siapa pemain di Liga Indonesia? 1 terus kemudian berkembang? Kalau kita belum percaya dalam pada jangka waktu kualitas yang lama? pelatih Indonesia kan masih bisa pelatih luar. Iya. Tapi artinya Ya, mereka harus mengulang lagi. salah satunya kan Sinteyong gitu. Ya enggak, apa yang mengulang dari nol saya tanya. Ya apa Ya, yang dari- sudah Ya dibuat pastilah. Apa yang Oke, buat oke, oke. misalnya kita nggak usah jauh-jauh. Luis Milla Dulu di kan sini ya. Ya pastinya dong Pak Towel. Jika kita mengambil pemain, jika kita jika kita memilih pelatih dari luar selain Sinteyong, pastinya akan memulai lagi dari nol karena apa yang dibangun Sinteyong selama ini ya saya rasa cukup baik dan cukup bagus lah untuk prestasi timnas kita ya yang sekarang lagi berjuang. Dan ya bukan tidak mungkin ataukah tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia kita melaju ke Piala Dunia gitu loh Pak Towel ya. Oke lah kita lanjut ya. Nah, Anda katanya normal-normal aja kalau pelatih yang dipanggil STY nggak dipanggil pelatih lain. Ah, pelatih? Dari nol tuh gimana? Misalnya ada pelatih yang sekarang dipanggil STY nggak dipanggil gitu. Enggak. Maksudnya adalah misalnya Luis Milla, kita lihat Luis Milla pemain sudah sebagus itu waktu itu ya. Yes. Fondasinya kelihatan nih. Yes. Oke. Terus kemudian abis itu setelah Luis Milla tidak diperpanjang, timnas Indonesia kan riset lagi tuh dari nol. Kok riset? Iyalah, Cari pemain selera pelatih pemain lagi. baru lagi, format Iyalah, bola pasti baru lagi, riset lah, Pak cara Towel. yang baru lagi, cara menunjuk Iya. pemain baru lagi, strategi beda Iya. lagi. Asisten pelatih beda ya. Muncul lagi Sinteyong Betul. habis itu. Bikin lagi. Iya kan? Apa yang berubah membeda- lagi. Gitu. Apa yang membedakan Luis Milla? Ya pastinya akan berubah lagi dong. Luis Milla datang dengan filosofi yang dia punya. Walaupun dia nggak bisa paksain gaya Spanyolnya itu nggak bisa 100%. Tapi dia datang dengan filosofinya, dia terapkan dan pemain kita bisa. Bahwa kalau milih pelatih cari yang sesuai dengan kultur kita sehingga dia bisa nangkep. Pelatih bener itu udah tahu ini materi ini. Dia tahu mana materi kemarin. Dia akan lihat, dia akan pelajari. Jadi nggak akan dari nol gitu loh. Emang kilometer itu Bang Towel ini Karena satu pelatih dengan pelatih Gimana lain, sih? Beda, filosofi pastilah kalau ganti pelatih pasti ilmunya akan. sama, Mat. Pro license itu ilmunya sama. Betul, tapi secara filosofi adalah hal yang paling dasar ya. Iya. Idealisme Makanya seorang bedanya filosofi berbeda. si Luis Milla nerapin filosofinya, possession pegang bola, build up, dan mohon maaf, sepengetahuan saya, bukan sepengetahuan Coach Ripan atau Mamat, pemain kita love the ball, suka menguasai bola. Sinteyong enggak, makanya dia cenderung strength, physical, rebut bola, retreat, counter attack, Iya, betul. cepat. Oke. Kan begitu. Kan? Bagaimana kalau di Luis Milla dulu kita bermain sampai 75 menit nih. Oke, pegang bola, bertahan dan lain sebagainya, hilang bola, cari bola lagi.
75 menit stamina kita drop. Iya kan? Itu Iya. masih sampai zaman Luis Milla loh. Itu fakta juga gitu. Kita bisa putar lagi pertandingannya. Betul, Tapi betul sekali. Di zaman Sintayong, kita bisa Lebih masih banyak bisa saja standar pegang bola, 90 menit. tapi Filosofi tidak ada dia hasil strike. gitu Artinya loh. dia berhasil loh dengan filosofi dia. Di Luis Milla main tiki taka oke, tapi strike-nya hilang. Iya. Oke, gimana tuh? Ya makanya saya bilang kan kalau STY itu strength, fisik. Physical. Lihat Pragmatis aja. lah, pragmatis. Lihat aja begitu TC programnya walaupun masuk tanggal 17 cuplikan-cuplikan footage-nya pasti fisikal, Iya, iya, fisik. Gitu. Lalu diajarin nggak? Makanya kan nggak bisa bikin gol. Kreativitas di depannya kan hilang. Anda bilang tadi anak-anak itu muda loh, Rafael Strijk 20 loh, Marcelino 19 loh. Ya, saya bilang strength oke. 1 point. Satu kelebihan. That's Korea gitu loh, gaya main Korea. Tapi pertanyaan lebih dalamnya, fit nggak sama kita? Gitu loh. Atau yang lebih fit sama kita bisa naikin kemampuan kita lebih tinggi lagi. Kan kita harus terbuka kepala kita pada segala kemungkinan gitu loh. Ketimbang terkagum-kagum kayak kita jatuh cinta pada satu orang wanita. Ah, sekarang kan sangat terbukti Bang Toel ya. Baik itu dari segi pemain yang dinaturalisasi dan juga pelatih STY juga menunjukkan keseriusannya atau kecintaannya pada timnas kita ya, di mana STY itu melatih dengan penuh harapan, dengan penuh jiwa, begitu Bang Toel ya. Dan saya kira pemain yang dinaturalisasi dia pro Indonesia itu Bang Toel. Ya di sini walaupun Bang Toel tidak mengatakan keraguannya, tapi di sini saya sendiri yang berkata, jika pemain naturalisasi tersebut kita jangan meragukan kesetiaan mereka untuk membela timnas Indonesia kita gitu Bang Toel. Begini ya, pemain dan juga pemain lokal Indonesia itu kan bisa meniru gaya permainan mereka. Mereka bisa mencontoh ataukah mengkopi permainan mereka gitu Bang Toel. Dan ya bukan tidak mungkin jika kualitas para pemain Indonesia atau pemain lokal ya, ya saya rasa pastinya pemain-pemain lokal ini akan dipanggil STY suatu saat nanti untuk masuk ke timnas Indonesia, timnas senior ya. Itu Bang Toel. Jadi saya harap tidak usahlah atau jangan lagi mengkritik pemain timnas kita, karena sekarang timnas dalam performa terbaiknya ya, itu masuk ke round keempat ya. Round ketiga maksud saya gitu bosku ya. Menjadi pemenang. Tentulah, pastilah Pak. Gemilang, pemain lokal makin berkembang. Dari Belanda datang ke lapangan, bela timnas, kuatkan barisan. Nasionalis Betul sekali Pak. Di sini ya. timnas kuat adalah Di mana dulunya Bang Rano Karno ini ya, atau yang akrab kita kenal sebagai Dol ya, yang mana namanya dulu pada sebuah sinetron lah itu bosku ya. Dan Bang Dol ini ya dulunya juga mengkritik pemain naturalisasi itu ya, tapi ya sekarang dengan adanya Pantung ini semoga teman-teman juga yang ada di luar sana yang sering mengkritik pemain naturalisasi ya, agar kiranya kita bisa belajar dari pantun dari Bantul ini ataukah Pak Rano Karno ya. Itu bosku ya. Oke lah, kita tidak berlama-lama. Oke lah, salam timnas Indonesia. Semoga sukses ya.